Yu Hao, warga negara Cina yang mencuri 774 kg. Negara boncos akibat kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua. Satelit penderian jauh USMA-SAT 1 keluaran syarikat tempatan USMA Berhad dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys di sosial media. Apalagi ada satu video yang sangat viral di Malaysia guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Yu Hao, warga negara Cina yang mencuri 774 kg emas di Kalimantan Barat, baru saja dibebaskan. Yu Hao dibebaskan setelah upaya bandingnya di Pengadilan Tinggi Pontianak menang. Padahal sebelumnya ia divonis 3,5 tahun penjara dan denda 30 miliar rupiah. Pengadilan Tinggi Pontianak menilai Yu Hao tidak terbukti melakukan penambangan emas ilegal sehingga harus dibebaskan. Padahal menurut Kementerian ESDM, negara telah dibuat rugi 1 triliun akibat ulah Yu Hao bersama 80 TKA Cina lainnya yang menambang emas melebihi batas yang diizinkan. Wah, bikin rugi negara 1 triliun dibebaskan. Iya gimana ya, yang bikin rugi 300 triliun aja cuma 6,5 tahun. Itulah lucunya di Konoha ya. Ini di Konoha ya. Jangan tersinggung loh orang-orang sana. Orang-orang Indonesia jangan tersinggung dulu. Ini kita berbicara negara Konoha. Ya memang gitu deh. Yang 300 triliun yang merugikan negara itu terang-terangan merugikan negara dan ditangkap, ternyata penjaranya itu hukumannya hanya 6,5 tahun. Ya wajar dong, yang cuman merugikan negara 1 triliun ya dibebaskan. Ya itu wajar lah. Kayaknya wajar kan. Itu di Konoha, enggak di Indonesia enggak gitu kok. Lebih parah. entah kapan keadilan kita tuh akan tegak lurus gitu. Kenapa? Kok kenapa lagi ya? Jangan kenapa lagi. Ya pasti ada apa-apa ini. Jangan kenapa, pasti ada apa-apa gitu. Sampai kapan? Ya sampai mereka kenyang. Aduh, mau maju. Jauh dari kata maju kayaknya. Emas. Cemas kayaknya, bukan emas, tapi cemas. Cemas iya sih. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Negara boncos akibat kereta cepat Jakarta-Bandung. Apa Jokowi bisa jadi tersangka korupsi? Guys, sejak awal pembangunannya dulu, kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai kritikan. Dan sekarang, setelah proyek jadi dan beroperasi, banyak yang menilai kalau proyek era Jokowi ini bisa bikin negara malah boncos. Kok bisa ya? Kan udah beroperasi dan bermanfaat buat rakyat. Analisis kerugian negara ini disampaikan sama pakar ekonomi Antoni Budiawan guys. Soalnya, Jokowi itu buru-buru banget loh tekan aturan buat jalankan proyek kereta cepat ini. Antoni jelasin, apa ada kecurigaan kalau Jokowi itu sengaja memenangkan Cina dalam proyek ini? Padahal, proyek dari Jepang tuh ada garansi. Sedangkan Cina nggak dapat garansi. Bahkan guys, Antoni jelasin, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu harganya sampai 20 kali lebih besar loh dari vendor Jepang. Soalnya 75% proyek dibiayain sama Cina. Misalkan total biaya 6 miliar USD, 4,5 miliar pinjaman dari Cina dengan bunga 2% per tahun, sedangkan dari Jepang cuma 0,1% per tahun. Menurut kalian, Jokowi bersalah apa nggak sih guys kalau sampai proyek ini bikin negara boncos? Sebenarnya aura-aura kerugian dari kereta cepat ini sudah lama banget. Sudah dari awal-awal kita punya kereta cepat ini sudah rugi sebenarnya dari awal-awal. Oke lah, kalau awal mungkin ya udahlah, kan masih awal-awal, masih perkenalan, nggak apa-apa rugi gitu. Sampai sekarang ternyata, sampai sekarang tuh guys, itu mengalami kerugian. Itu yang bicara siapa? PT KAI sendiri. Yang ngomong PT KAI sendiri. Jadi perusahaan yang menangani kereta cepat ini gitu, yang ngomong. Jadi yang berbicara itu ya
PT KAI-nya sendiri, bahwa setiap tahun itu PT KAI rugi di kereta cepat ini gitu. Dari mulai kereta cepat ini diresmikan, dari pertama kali kereta cepat ini datang udah rugi. Aduh, terus ini niatnya untuk apa? Keuntungan negara kah atau apa? Kalau hanya untuk kerugian negara, ngapain dibuat gitu? Kan nggak ada faedahnya juga, malah merugikan gitu. Uang rakyat bukannya kembali, malah nambah lagi. Aduh, emang nggak dipikir dulu ya sebelum buat gitu? Dipikir dulu gimana nggak merugikan, gimana kita nggak rugi. Masa iya kita bangsa yang besar, pasti banyak dong pakar ekonomi di sana untuk hitung-hitungan jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa. Masa iya nggak ada perhitungan seperti itu? Aduh, kadang-kadang ya. Ini perlu diselidiki sebenarnya. Ada apa? Kok bisa ini dibangun? Padahal di sana itu banyak apa ya? Hal-hal yang mencurigakan. Patutnya kan dicurigai dan diselidiki. Biar kita tahu ada apa sebenarnya. Kita berlanjut ke video selanjutnya, guys. Ini dia. Indonesia Ini dia, ternyata guys. dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang dihitung. Tapi tau nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah gue bodoh? Jelas, gue sangat bodoh sampai di tahap gue nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang pas dia nggak bisa berpikir kritis dan dia merasa bahwa dia sudah pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh dan merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh selamanya. Gue paling setuju dengan kata-kata orang bodoh tapi nggak sadar dengan kebodohannya. Itu gue setuju tuh. Iya, tapi orang bodoh dan paham dengan kebodohannya, sadar diri dengan kebodohannya, itu jauh lebih baik daripada orang bodoh yang tidak mau mengakui bahwa dirinya bodoh. Mohon maaf. Jadi intinya gini, kita itu sebenarnya jauh dari kata maju sebenarnya. Kalau dikatakan kita ini maju, orang yang ngomong itu tahu nggak sih itu? Tahu nggak sih gitu? Orang yang ngomong itu tahu nggak sih gitu? Bahwa maju itu seperti apa gitu? Pendidikan kita masih, waduh, parah banget. Terus ya semuanya lah parah di sana tuh. Penegakan hukum, apalah semuanya, ketimpangan yang sangat luar biasa. Apa kalian merem gitu? Apa kalian nggak melihat itu semua? Apa kalian nggak mikir itu semuanya yang aduh, yang bisa-bisanya mengeluarkan kata-kata Indonesia maju, Indonesia maju. Kita berlanjut guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Satelit Ini dia, penggalian guys. jauh USMA Set 1 keluaran syarikat Apa tempatan USMA Berhad dilancarkan ke orbit rendah bumi pada awal pagi 15 Januari menerusi roket Falcon 9 Transporter 12 milik 15 syarikat Januari? SpaceX. Lancaran pada 3 pagi waktu Malaysia di Vandenberg Space Force Base, California, Amerika Syarikat Wow. menjadikan USMA Set 1 roket ke-13 yang berada di bawah pengawasan Malaysia. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dalam kenyataan berkata, selaku peneraju dasar Angkasa Negara 2030 dan 2030, Kementerian melalui agensi Angkasa Malaysia MAISA sentiasa komited dalam menyokong usaha pemain-pemain industri tempatan dalam meneroka aktiviti pembangunan sektor angkasa negara yang berdaya saing dan mampat. Kejayaan pelancaran satelit keluaran USMA Berhad ini adalah satu lagi petunjuk kepada kejayaan pelaksanaan DAN 2030 yang dilancarkan pada 2023. USMA Set 1, sebuah satelit berresolusi tinggi seberat 45.4 kg, dijangka mampu menyediakan data dan maklumat permukaan bumi negara bagi meningkatkan operasi pemantauan seterusnya memberi impak signifikan dalam memperkasa pengurusan sekuriti makanan, keselamatan dan pertahanan negara. Menurut MOSTI, penggunaan infrastruktur negara sedia ada melalui kerjasama strategik dalam aspek pengoperasian satelit berkenaan dijangka dapat mengoptimumkan lagi pengurusan imej-imej berkaitan Malaysia serta mampu meningkatkan kepelbagaian penggunaannya. Itu artinya semalam saja guys, 15 Januari. Wow.
Malaysia, 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 Malaysia. Di mana kita sekarang lagi amburadulnya negara kita, Malaysia semakin menunjukkan bahwa Malaysia adalah raja Asia. Aduh, ya. Ini Malaysia, guys. Wow, bener-bener nih. Ini dibuat di Malaysia. Yang buat adalah anak-anak Malaysia. Perusahaannya pun perusahaan Malaysia. Kok bisa Malaysia itu mampu seperti ini gitu? Sekarang kita itu lagi bangga karena ada presiden kita itu memakai kereta atau mobil buatan sendiri, Pindad itu ya, yang dari PT Pindad itu. Yang gue ketawa itu, ada banyak komentar yang mengejek, yang mengolok-olok Malaysia. Ini nih buatan Indonesia seperti ini, nggak seperti Proton nggak ini. Kalian nggak tahu ya, Malaysia itu jauh dari kata itu, guys. Proton sekarang sudah mengeluarkan proton yang elektrik. Kita punya apa? Coba, ayo. Kita punya apa? Hanya bisa membuat satu kereta presiden itu aja. Dibanggakan kayak udah bisa menciptakan langit gitu. Gue heran. Di Malaysia itu jauh dari kata itu, guys. Coba kalian ke Malaysia dong. Yang komentar-komentar seperti itu, coba ke Malaysia dong. Datang ke Malaysia. Ayo, gue bawa lu. Nggak usah jauh-jauh deh ke tempat rakitnya Proton. Gue bawa ke sini aja lah. Seperti apa Proton nih? Sebelah gua tuh ada macam showroom lah gitu ya. Dealer mobil gitu, dealer kereta gitu. Kereta Proton, memang untuk Proton gitu. Pameran Proton tuh sebelah gua. Nanti gua ajak kalian. Nih Proton nih. Sekarang roket, guys, udah ke-13 ini. Kita masih dibuatin Cina. Iya, bukan buat sendiri, dibuatin Cina. Nah, Malaysia buat sendiri, guys. Aduh, sadar ngapa sih? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat, guys.